Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa resume materi dari mata kuliah penelitian kualitatif. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dista Magdalena dengan nomor induk mahasiswa 402190129. Saya dari kelas Perbankan Syariah E. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sebanyak 4 materi, dan yang pertama adalah data dan sumber data dalam penelitian kualitatif. Dalam sebuah penelitian tentunya kita tidak dapat terlepas dari adanya sebuah data yang merupakan sumber utama dalam sebuah penelitian. Nah, menurut Pendit, data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek ataupun konsep dalam dunia nyata. Hal ini dilengkapi dengan nilai tertentu. Ada lagi pendapat dari Ralston dan Reilly dalam bukunya Camidi tahun 2004, data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Data bisa berupa gambaran dan tulisan yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Nah, data sendiri ada dua sumber, yaitu yang pertama data primer. Menurut Sugiono, pada bukunya, data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian yang dilakukannya. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan melalui informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer sendiri dapat berupa opini, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer bisa disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Dalam data primer, terdapat beberapa metode dalam pengumpulan datanya, yaitu antara lain interview atau wawancara, observasi, kemudian kuesioner. Kemudian data yang kedua adalah data sekunder. Menurut Sugiono, data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder sendiri dapat diperoleh dari sumber seperti Biro Pusat Statistik, buku laporan jurnal, dan lain-lain. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Nah, kriteria dalam mengevaluasi data sekunder yaitu antara lain waktu keberlakuannya, kemudian kesesuaian data, dan ketepatan mengetahui sumber yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah biaya yang akan dikeluarkan. Salah satu metode dalam pengumpulan data sekunder adalah dokumen. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human research melalui observasi dan wawancara. Sedangkan untuk non-human research dapat berupa dokumen, foto, dan bahan statistik. Kemudian materi yang kedua adalah gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara manusia, baik individu maupun kelompok. Suatu peristiwa atau proses yang disebut gejala sosial dikarenakan perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang tidak menggunakan istilah populasi, tapi menurut Spradley dinamakan situation sosial atau gejala sosial sendiri, yang terdiri dari 3 elemen, yaitu antara lain tempat, aktor, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Nah, lokasi penelitian dan subjek penelitian merupakan satu kesatuan yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman, yaitu pembahasan mengenai para partisipan dan lokasi penelitian dapat mencakup 4 aspek, yaitu setting atau lokasi penelitian, kemudian aktor, lalu peristiwa, dan proses atau sifat peristiwa yang dirasakan oleh aktor dalam penelitian tersebut. Kemudian perilaku dan aktivitas dalam penelitian kualitatif. Perilaku adalah segala manifestasi hayati atau manifestasi hidup individu, yaitu semua ciri-ciri yang menyatakan bahwa individu manusia itu hidup.
Perilaku ini bukan hanya mencakup hal-hal yang dapat diamati, tapi juga hal-hal yang tersembunyi. Salah satu ciri utama penelitian kualitatif yaitu orang sebagai alat atau sebagai instrumen yang mengumpulkan data. Hal ini dilakukan dalam pengamatan, berperan serta wawancara dalam mendalam maksud saya, seperti dokumen, foto, dan sebagainya. Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat, akan bergaul dengan mereka, seperti hidup bersama dan merasakan serta menghayati bersama tata cara dan juga tata hidup dalam suatu latar penelitian. Nah, beberapa segi praktis yang perlu dilakukan peneliti dalam menghadapi etika, yaitu antara lain yang pertama, sewaktu tiba dan berhadapan dengan orang-orang pada latar penelitian, beritahukan secara jujur dan secara terbuka maksud dari tujuan kedatangan peneliti. Yang kedua, pandang dan hargailah orang-orang yang diteliti bukan sebagai objek, melainkan sebagai orang yang sama derajatnya dengan peneliti. Yang ketiga adalah hargai, hormati dan patuhi semua peraturan, norma dan nilai kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan pada daerah tersebut. Yang keempat, peganglah rahasia segala sesuatu yang berkenaan dengan informasi yang diberikan oleh subjek. Dan yang kelima adalah tulislah segala kejadian, peristiwa, ataupun cerita dan lain-lain secara jujur, benar. Dan jangan ditambah atau diberi bumbu dengan hal lain, dan nyatakanlah sesuai dengan keadaan aslinya. Kemudian materi yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data ataupun informasi sesuai fakta yang ada di lapangan. Penelitian dapat digunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau diteliti. Kegiatan pengumpulan data dalam prinsipnya merupakan kegiatan menggunakan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas serta reliabilitasnya. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, kemudian wawancara, dan bisa juga dengan kuesioner. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan gabungan dari ketiganya atau triangulasi. Nah, observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik pengumpulan yang lain. Sutrisno Hadi berpendapat bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Kemudian ada interview atau wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, serta dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon. Kemudian ada kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Kemudian responden tersebut dipersilakan untuk menjawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan yang tertutup ataupun terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirimkan melalui internet. Kemudian adalah materi validitas dan reliabilitas. Menurut Answar pada bukunya, validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas ada dua macam, yaitu validitas internal dan eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Jika dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat mengenai etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Kemudian validitas eksternal.
berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliable maksud saya. Cara pengumpulan data dan analisis data benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Kemudian adalah reliabilitas. Nah, reliabilitas sendiri berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Nah, dalam pengujian validitas dan reliabilitas terdapat beberapa uji keabsahan data. Yang pertama adalah uji kredibilitas, di mana kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, kemudian meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan member check. Kemudian ada uji transferabilitas. Dalam penelitian kualitatif, transferability merupakan validitas eksternal. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi pada saat sampel tersebut diambil. Nilai transfer berkaitan dengan pertanyaan hingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai hingga hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi yang lain. Kemudian ada uji dependability. Dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan reliabilitas. Disebut penelitian yang reliable yaitu ketika orang lain dapat mengulangi atau mereaplikasikan proses penelitian tersebut. Di dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dan yang terakhir ada uji confirmability. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat objektif. Maka agar menjadi penelitian yang objektif harus dilakukan uji objektivitas atau uji confirmability pada penelitian tersebut. Pengujian dapat dikatakan objektif ketika hasil penelitian disepakati oleh banyak orang. Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian dan dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Nah, sekian resume dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan, pengucapan, maupun penyampaian materi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.